Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini bocah belajar tani akan update tentang tanaman bawang merah milik bocah belajar tani sekarang di usia 25 HST. Pada kesempatan hari ini tanaman bocah belajar tani saya rasa sudah terlalu vigor. Jadi terlalu subur dulu. Kemarin itu kurus macet tidak berkembang. Untuk kali ini justru terlalu subur. Tapi tidak apa-apa, karena ini musim kemarau. Kita bisa bikin setting itu tanaman sesubur mungkin. Dan di usia 25 HST ini, kalau tanaman kita subur, sudah subur sekali, itu akan sedikit ada harapan nanti kita settingnya itu bisa super dulu. Karena kalau tanaman di usia 25 ini sudah subur, daunnya bagus, nanti kita tinggal fokus ke bagaimana menghentikan pertumbuhan dan membentuk batang atau popor itu besar dulu. Itu kuncinya. Jadi ini tanaman dari kondisi yang lentur lemes sekarang sudah kaku. Alhamdulillah, walaupun saya itu hanya sedikit melakukan aplikasi obat-obatan, tapi tanaman ini sudah memberikan harapan yang positif untuk saya sebagai petani. Itu tidak terlepas dari doa dulur-dulur semua, juga faktor rizki yang saya terima. Itu intinya dulur. Sekuat apapun, sepandai apapun, sebanyak apapun modal kita, kalau kita itu kurang mendapat rizki, maka itu juga akan berpengaruh terhadap baik tanaman ataupun pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kita tidak mengandalkan keahlian kita saja, tapi kita juga mengandalkan faktor rizki yang memang sudah diukur untuk kita nikmati. Kita harus selalu bersyukur dulu. Untuk kali ini saya akan membahas tentang metode bagaimana perawatan di saat bawang merah ini sudah masuk atau mulai masuk fase generatif. Jadi ini tanaman saya sudah sebagian itu mulai masuk fase generatif dulu. Jadi mulai kelihatan mecah, mau memperbanyak anak. Nah, di saat ini kita itu bisa genjot untuk pupuk atau nutrisi yang dapat merangsang dari pertumbuhan atau perkembangan peranakan. Juga kita berikan nutrisi atau pupuk yang dapat memacu pembesaran daripada batang dan popornya. Buat dulu semua, ini nanti akan metode yang akan saya lakukan dulu. Selain nanti saya memberikan pupuk yang kandungan fosfat dan K-nya tinggi, saya juga akan memberikan perangsang dulu. Seperti halnya saya nanti akan aplikasi gandasil merah. Juga saya akan berikan KNO kristal. Ini akan saya spraykan dulu. Dan untuk pupuknya itu saya biasanya menggunakan booster. Jadi saya biasa gunakan booster DGW. Itu pun saya akan mix dengan fosfat, dengan kandungan fosfat. Jadi buat dulur semua, nanti kalau ada video ini suara meraung, itu bukan harimau dulur, tapi layang-layang. Karena di sini itu kalau musim kemarau banyak warga juga anak-anak itu yang bermain layang-layang. Kalau di sini namanya seruangan. Juga buat dulu semua saya informasikan kalau benih
Yang varietas Dolkali atau yang crok itu mempunyai karakter atau ciri sendiri dulu. Ini saya itu semalam dapat telepon dari Mbah Suro yang dari Bantul, yang dari Kecamatan Kretek dulu. Itu saya tanya, Mbah, kenapa tanaman saya yang benih dari lokal Jogja daunnya tidak bisa hijau? Dia itu agak sedikit kuning. Kalau untuk vigor bisa vigor, tapi dia itu kuning dulu warnanya. Ternyata memang varietas dari lokal Jogja itu memang daunnya tidak sehijau atau sehitam dari Thailand. Memang dia agak sedikit kuning dulu. Nanti akan saya shoot untuk tanamannya. Nah, sedikit saya informasikan dulu semua. Saya juga pernah janji untuk menjelaskan tentang bawang merah itu berdaun yang hijau hitam gelap dan yang sedikit agak kuning atau seperti daun pisang muda. Ini dulu penjelasannya. Tanaman apapun dulur yang memiliki daun yang hijaunya itu kehitaman, ini kalau tanaman yang seperti ini, hortit khususnya dulur, itu beda dengan tanaman tahun. Tanaman tahun itu seperti pepohonan dulur, mangga dan lain sebagainya. Itu memang dia itu bisa memiliki karakter daun itu hijaunya sampai hijau sekali, sampai agak kebiruan. Kalau bawang merah, kalau terlalu hijau kehitaman, itu bisa jadi faktor insek atau nutrisi-nutrisi yang kita berikan itu berlebihan. Contohnya dulu, kalau tanaman itu keracunan dari salah satu zat yang kita masukkan, itu juga akan berdaun hitam atau kebiruan. Itu biasanya pertumbuhannya agak macet dulu, karena dia itu keracunan. Beda dengan tanaman yang daunnya itu agak sedikit seperti daun pisang muda. Itu menurut saya selama saya tanam ini, tanaman yang seperti itu akan mudah perawatannya dibanding tanaman yang hijaunya pekat. Nah, untuk menetralisir daripada kandungan-kandungan yang berlebihan di tanaman kita, salah satunya adalah kalsium. Contohnya kalau kita memberikan fungi bahan aktif tembaga. Tanaman itu kalau over tembaga dulu, itu bisa meracuni tanaman kita. Nah, salah satu cara untuk mengurangi resiko itu adalah kita melakukan penyepraian atau penaburan daripada pupuk kalsium. Itu akan menurunkan kadar daripada over dari obat-obatan yang kita berikan. Seperti itu dulu. Jadi kadang kalanya itu teman-teman itu banyak yang beranggapan kalau tanaman itu hijau pekat, itu tanamannya sehat. Nah, seperti itu. Memang banyak juga yang punya kondisi seperti itu dan hasilnya bagus, memang ada dulu. Juga tidak menutup kemungkinan memang itu dari ciri khas lahan. Tapi kalau menurut Bocah Belajar Tani, banyak hal yang dapat kita bahas tentang masalah seperti yang membahas masalah daun itu tadi. Intinya tanaman itu kita sesuaikan dengan fasenya. Kalau kita tanam bawang merah khususnya Thailand, itu fase generatifnya itu mulai dari 25 sampai nanti ke 40 itu maksimal dulu untuk fase generatif. Jadi kita
kalau sampai umur 40 itu belum keluar pentolan pengumbiannya atau belum mecah, itu untuk bisa membentuk bawang merah itu super, itu saya rasa juga akan sedikit mustahil. Walaupun memang ada dulur faktor-faktor yang membuat tanaman yang modelnya seperti itu akan bisa super, itu memang ada. Karena kita itu hanya bisa tanam yang memberikan kehidupan, tetap kita percaya yang di atas itu memiliki segalanya termasuk diri kita. Tapi kita kan berusaha dulur, namanya berusaha itu memang kita juga dianjurkan, kita harus tetap berusaha, yang menentukan nanti tetap yang di atas. Seperti itu. Faktor keyakinan itu penting dan wajib kita miliki. Oke dulur, mungkin itu saja. Ini tanaman saya nanti akan saya shoot mana saja. Saya akan keliling nanti untuk memperlihatkan dari tanaman ini. Dulur semua jangan di skip dulu, karena setelah saya tutup video ini nanti saya akan tunjukkan seperti apa permasalahan di bawang merah itu dan ciri khas daripada bawang merah itu. Oke, jangan di skip dulur, nanti akan saya tunjukkan. Oke, cukup dari saya, Bocah Belajar Tani. Bila mana ada kata yang salah, Bocah Belajar Tani mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.